The Danish Way of Parenting. Rahasia orang Denmark membesarkan anak. Jessica Joel Alexander dan Iben Dissing Sandal. Strategi orang Denmark menjadi negara paling bahagia. Tip menjadi orang tua bahagia untuk anak yang bahagia. Cara membesarkan anak yang tangguh dan bahagia. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan baca sebuah buku parenting tentang rahasia orang Denmark membesarkan anak. Di bagian awal buku ada pendapat para pengulas. Pertama, dari Heather Schumacher. Sebuah permata yang begitu cerdas, The Danish Way of Parenting menawarkan alternatif luar biasa bagi pola pengasuhan masa kini yang rentan stres, dan para orang tua di New Delhi maupun New York akan luar biasa bahagia. Buku ini langsung menyentuh akar sesungguhnya dari kebahagiaan keluarga. Tak sekadar pencarian kebahagiaan, rasanya kini saya menjadi orang Denmark. Heather Schumacher, penulis It's Okay Not to Share and It's Okay to Go Up the Slide. Next, kebijakan dalam buku ini yang tak ternilai harganya bisa dipelajari oleh siapapun di seluruh dunia. Konsep reframing dan haigi bermanfaat bagi semua keluarga di belahan bumi manapun. Menyenangkan mengetahui bahwa pola pengasuhan ala Denmark memiliki banyak kesamaan dengan positive parenting. Saya sangat merekomendasikan buku ini. Rebecca Ines, penulis Positive Parenting, An Essential Guide. The Danish Way of Parenting mendorong orang tua di seluruh dunia untuk menelaah kembali sikap bawaan mereka dan memandang anak-anak secara menyeluruh lewat pemahaman mendalam buku ini tentang dampak positif empati dan keterikatan pada pola pengasuhan. Pandangan penulis tentang pentingnya bermain secara bebas memberi angin segar di tengah ketatnya jadwal dan tingginya tekanan pada anak-anak. Semua orang tua harus membaca buku ini. Kathy Hurley's LCSW, penulis The Happy Kid Handbook. Metode pengasuhan baru yang begitu kuat untuk membesarkan anak yang tangguh dan matang secara emosional. Dengan kata lain, cita-cita semua orang tua. Majalah Mother. Setelah bertahun-tahun mempelajari alasan di balik kebahagiaan orang-orang Denmark, bagi saya buku ini merupakan petunjuk cerdas, bermanfaat, dan jernih untuk meningkatkan kebahagiaan Anda sebagai orang tua dan membesarkan anak dengan lebih bahagia ala Denmark. Buku ini sesuai bagi siapapun yang ingin menghadiahi diri sendiri dan atau anak-anak mereka kesempatan untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Malin Raidal, pembicara utama dan duta besar Muhibah Copenhagen. Betapa besar perubahan pada kemanusiaan yang bisa tercipta andai orang-orang dewasa dari semua bangsa menerapkan prinsip-prinsip yang disampaikan dalam The Danish Way pada separuh kehidupan mereka saja. Terkadang sebuah buku memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, membawa perubahan bagi generasi mendatang, hingga kata perang tak lain sekadar masa lalu yang sudah lama berlalu, dan sebuah konsep yang tak lagi dikenal. The Danish Way of Parenting adalah kitab Alkitab yang sesungguhnya bagi tiap orang dewasa. The Glass House Girls. Kuliner, desain, noir dari bangsa Nordik. Daftar ekspor budaya sukses ini seolah tak ada habisnya satu dekade belakangan ini. Kini Anda bisa menambahkan pola pengasuhan Nordik ke dalamnya. Tampaknya ibu-ibu di Denmark tahu betul apa yang terbaik. The Post, Copenhagen. Budaya Denmark, suami Alexander yang memengaruhi dan menguatkan riset dan refleksinya yang jujur merupakan sumber pengetahuan tak ternilai harganya bagi setiap orang tua yang tengah berjuang merefleksikan kerentanan pola pengasuhan mereka.
Sementara itu, hasil riset dan pengalaman pribadi Sandal sebagai orang tua Denmark sekaligus seorang psikoterapis memperkuat ide bahwa orang-orang Denmark memang memiliki naluri alamiah dalam membesarkan anak-anak yang tangguh dan seimbang. Kedua penulis menciptakan sebuah panduan pengasuhan yang ditulis dengan sangat baik yang mampu mendorong refleksi ke dalam diri setiap orang tua dan memberikan saran-saran untuk menyelesaikan berbagai tantangan sebagai orang tua. The Danish Way of Parenting wajib dibaca oleh orang tua dari budaya manapun. Caroline Rajin, MSW, LICSW. Pendapat orang tua. Sebuah buku yang akan membuat Anda berkaca pada diri sendiri, bukan sekadar untuk menjadi orang tua yang lebih baik, melainkan juga dalam menghadapi dunia, berhubungan dengan orang lain, serta akan menjadi orang seperti apa Anda nantinya. Saya sangat menyukai sudut pandang yang ditawarkan dalam buku ini. Karin W. Buku ini akan bersama Anda, juga mendorong untuk menemukan kebahagiaan dalam cara kita melihat diri kita dan anak-anak, dengan harapan mereka akan meneruskannya saat mereka menjadi orang tua kelak. Akhirnya, saya mendapatkan sudut pandang yang tak hanya optimistis, tetapi juga praktis. Jason G. Pandangan bahwa haiji tak serta-merta terjadi, tetapi harus menginginkannya, benar-benar sesuai dengan saya. Saya sangat menyukainya. Kate H. Tip-tip di dalam sungguh luar biasa. Sudah sejak lama saya menyukai buku anak-anak Denmark. Anak-anak harus mendengar lebih banyak mengenai topik yang tak mudah ini lewat buku. Dengan demikian, orang tua memiliki ruang untuk mengajarkan berbagai pelajaran hidup yang bermakna. Kita sering menghindari membicarakan topik-topik yang tak nyaman dengan anak-anak atau pasangan karena kita tidak tahu harus bilang apa. Jadi akan jauh lebih mudah jika buku yang lebih banyak membahasnya. Jessica S. Prakata Ayah Edi. Sahabat ayah bunda, dimanapun berada yang dimuliakan Tuhan. Sungguh, setelah lebih dari 14 tahun menekuni dunia parenting dan pendidikan di Indonesia, saya selalu penasaran dengan bagaimana orang-orang Denmark mendidik anak-anaknya. Saya selalu bermimpi untuk bisa belajar langsung ke Denmark atau setidaknya dari sebuah buku yang membahas tentang parenting dan pendidikan di Denmark. Mengapa? Sebab menurut informasi yang saya temukan di Google, Denmark adalah salah satu negara termakmur di dunia dengan pendapatan per kapitanya yang sangat tinggi. Negeri yang aman dan damai dengan tingkat kriminalitas terendah, tingkat korupsi nyaris nol, dan masuk sebagai salah satu dari 10 negara ternyaman untuk tempat tinggal manusia di dunia. Wow, tidak terbayangkan rasanya jika bisa melihat langsung negeri tersebut, dan lebih tidak terbayang lagi jika kita juga suatu saat nanti bisa menjadikan negeri kita seperti ini. Saya selalu belajar kebaikan dari siapapun dan dari bangsa manapun di dunia, termasuk belajar dari kearifan-kearifan lokal yang sudah kita miliki di Indonesia. Sebab kebaikan itu bisa datang dari siapapun. Banyak buku parenting dan pendidikan telah saya baca, tetapi tak satu pun buku yang membahas khusus tentang bagaimana orang-orang Denmark mendidik masyarakat dan keluarganya untuk bisa menjadi negeri makmur yang nyaman dan aman. Ketika saya diminta untuk membaca dan mempelajari buku ini, rasanya seperti sebuah berkah yang tak terhingga, mimpi yang menjadi kenyataan. Belajar langsung dari sebuah buku yang mengulas seluruh aspek tentang bagaimana orang-orang Denmark mendidik masyarakat dan keluarganya. Beruntungnya, kali ini tidak hanya saya yang bisa langsung mempelajarinya, tetapi semua orang tua Indonesia juga bisa mempelajari dan mempraktikkannya untuk bisa bersama-sama membangun Indonesia yang kuat dan mulia, mulai dari keluarga. Tuhan telah memberikan buku ini sebagai sarananya, sebab Indonesia pada hakikatnya adalah kumpulan keluarga yang
tersebar di pelosok negeri. Kumpulan keluarga ini membentuk sebuah desa, kota, provinsi, dan negeri. Jika satu persatu keluarga berhasil mendidik putra-putrinya dengan baik, negeri kita pun kelak akan bisa menjadi negeri yang makmur, aman, nyaman, dan mulia. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dimiliki dan dibaca oleh setiap keluarga di Indonesia agar kita bisa menerapkan dan mewujudkannya secara bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Saya kira buku ini akan sangat membantu terwujudnya mimpi kita bersama. Mari jadi bagian dari gerakan membangun Indonesia yang makmur, aman, nyaman, kuat, dan mulia mulai dari keluarga. Selamat membaca. Ayah Edi, Guru Parenting Indonesia. Pendiri gerakan membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. www.ayahkita.blogspot.com. Parent. P adalah untuk play. Bagaimana bermain menciptakan orang dewasa yang lebih bahagia, mudah beradaptasi, dan tangguh. Authenticity. A. Authenticity. Mengapa? Kejujuran menciptakan citra diri yang lebih kuat. Bagaimana pujian bisa digunakan untuk membentuk pola pikir yang bertumbuh daripada kaku, yang akan membuat anak Anda lebih tangguh. Parent. R. Reframing. Mengapa reframing bisa mengubah hidup Anda dan anak Anda menjadi lebih baik? A. Empathy. Mengapa memberi pemahaman, menyatukan dan mengajarkan empati penting dalam menciptakan anak dan orang dewasa yang lebih bahagia? And no ultimatums. Mengapa menghindari penggunaan kekuatan dan menggunakan pendekatan pola pengasuhan yang lebih demokratis, mendorong terciptanya kepercayaan, ketangguhan, dan anak-anak yang lebih bahagia? T. Togetherness and hygiene, kenyamanan. Mengapa hubungan sosial yang kuat menjadi salah satu faktor kebahagiaan secara keseluruhan? Bagaimana menciptakan hygiene, kenyamanan, bisa membantu kita memberikan hadiah berharga ini bagi anak. Prakata untuk edisi yang diperbarui. Proses penelitian dan penulisan buku ini benar-benar sebuah ungkapan cinta. Semua dimulai dari sebuah pertanyaan, apa yang menjadikan anak-anak dan orang tua di Denmark orang paling bahagia di bumi? Sebagai seorang wanita Amerika yang menikahi pria Denmark dan seorang psikoterapis Denmark yang sama-sama membesarkan anak-anak kami sendiri. Pertanyaan ini membuat kami kagum baik secara pribadi maupun intelektual. Proses mencari jawaban dari pertanyaan kami ini membawa kami dalam perjalanan menemukan berbagai fakta mengenai Denmark dan bertemu dengan para profesional di berbagai bidang keilmuan. Saat rancangan pertama selesai, kami mengirimkannya kepada sebuah kelompok terarah informal yang terdiri atas orang tua dan para ahli di Amerika Serikat dan Eropa. Kelompok terarah ini meliputi kelompok pendukung Partai Demokrat dan Republik, ibu pengkonsumsi granola, dan ayah berlatar belakang militer, pemberi ASI dan tukang pukul, orang tua yang memanjakan, dan orang tua disiplin, mulai dari California sampai Washington DC, dan sebagainya. Kami mencoba menjangkau semua jenis orang tua dari berbagai latar belakang. Kami lantas menerbitkan edisi pertama secara mandiri dengan menambahkan tanggapan dari mereka. Kami merasa yakin telah menerbitkan sesuatu yang istimewa. Namun, kami masih belum siap menghadapi perjalanan luar biasa yang ada di depan. Perkembangannya kemungkinan selalu mengejutkan kami dengan pembaca baru tiap harinya, mulai dari gerakan akar rumput hingga global. Saat kami mulai memasarkannya dan pesanan mulai berdatangan, kami terkejut dengan asalnya. Misalnya saja, Selandia Baru, Afrika Selatan, berbagai negara di Eropa, Vietnam, Indonesia,
Australia, juga Amerika Serikat. Para sutradara di Hollywood, duta besar Denmark, juga pengajar di berbagai perguruan tinggi membeli buku ini. Kami mengetahui hal ini karena kamilah yang mengemas dan memberi alamat dan mengirimkannya sendiri. Tugas ini terasa menjanjikan, tetapi juga lambat dan menjemukan, dan kecilnya kemungkinan untuk sukses membebani kami. Akan tetapi, pelan-pelan kami mulai mendapatkan umpan balik dari para pembaca, orang tua yang mencerna ide kami dan mempraktikannya pada keluarga mereka. Tanggapan dari para orang tua ini lebih dari positif. Tak sedikit yang mengatakan rasa syukur, bahkan kelegaan, karena pola pengasuhan semacam ini ada dan lebih jauh menyokong rasa penasaran yang telah lama mereka rasakan. Rasa penasaran bahwa pasti ada cara pengasuhan lain, tetapi harus mereka kesampingkan karena besarnya tekanan dan ekspektasi sosial untuk melakukannya dengan cara yang benar. Para orang tua memberitahu kami betapa mereka menyukai ide yang menekankan pada bermain, empati, dan keterampilan sosial, tak cuma soal akademis, sebagai elemen penting dalam mendidik anak. Juga fakta bahwa praktik semacam ini sudah diterapkan di sebuah masyarakat yang tangguh dan bahagia membuka mata banyak pembaca yang belum banyak mengenal Denmark sebelumnya. Buku ini juga digunakan di perguruan tinggi. Seorang profesor mengabari kami tentang salah satu kelas yang diajarinya berdasarkan buku ini. Juga menceritakan tanggapan para mahasiswanya yang pandangannya terbuka soal pola pengasuhan yang berbeda. Kami terus mengabarkan nilai-nilai pola pengasuhan Denmark ini seluas mungkin, menulis artikel, melakukan wawancara, dan semua mulai membawa efek domino. Seorang pengusaha India yang tengah berkunjung ke Denmark membawa buku ini sebagai oleh-oleh. Ia lantas menulis kepada kami bahwa ia ingin memperkenalkan The Danish Way of Parenting ke seluruh penjuru India, ke kelas-kelas, ke ruang praktik dokter, dan berbagai program pelatihan guru, juga bagi masyarakat umum. Ini bukan buku, tulisnya. Ini sebuah gerakan, dan saya melihatnya sebagai sebuah gerakan untuk mengubah suatu negara. Kami senang bukan kepalang. Buku ini kini telah sampai ke tangan berbagai penerbit mayor dalam edisi yang sudah diperbarui. Sisanya adalah sejarah yang tengah kita buat. Sama seperti pengasuhan itu sendiri, buku ini merupakan pengalaman yang rumit, sulit, sekaligus membahagiakan dan memuaskan. Bagaimanapun, aspek yang paling memuaskan dan membahagiakan adalah tanggapan para pembaca yang luar biasa. Para orang tua, kakek dan nenek, guru maupun pendidik, yang bukan orang tua dan para psikolog, klub buku, dan kabar burung. Baik mereka menyetujuinya maupun tidak, ini sudah menjadi awalan pembicaraan yang baik. Ide-ide ini telah menjadi asal mula gerakan di akar rumput dan membantunya berkembang menjadi sebesar saat ini. Kami berharap ide-ide ini selayaknya biji akan terus tersebar luas sehingga makin banyak kebaikan, empati, dan kebahagiaan yang akan berkembang di seluruh dunia. Kami juga berharap buku ini mampu membawa lebih banyak kebahagiaan bagi Anda dan keluarga. Jessica Joel Alexander, Iben Dissing Sandal, Copenhagen, Februari 2016. Prakata. Apa rahasia kebahagiaan orang-orang Denmark? Denmark adalah negara kecil di bagian utara Eropa yang terkenal dengan dongeng Hans Christian Andersen berjudul Putri Duyung Kecil yang telah terpilih menjadi orang-orang paling bahagia di dunia oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development.
hampir setiap tahun sejak 1973. 1973. Berarti lebih dari 40 tahun, orang Denmark secara konsisten terpilih menjadi orang-orang paling bahagia di dunia. Jika Anda memikirkannya sebentar, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Bahkan World Happiness Report, rekor kebahagiaan dunia terbaru yang belum lama ini diluncurkan oleh PBB, juga menempatkan Denmark di urutan atas setiap tahun sejak rekor ini dibuat. Apa rahasia konsistensi kesuksesan mereka? Tak terhitung banyaknya artikel dan kajian yang telah didedikasikan untuk memecahkan misteri ini. Denmark? Mengapa Denmark? 60 Minutes membuat laporan mengenai ini dengan judul The Pursuit of Happiness, mengejar kebahagiaan. Oprah membuat show tentang mengapa orang Denmark sangat bahagia, dan kesimpulannya selalu tidak meyakinkan. Apakah ini karena ukuran sistem sosial, rumah, atau pemerintahan mereka? Tidak mungkin karena pajak yang tinggi atau musim dingin yang dingin dan gelap. Jadi karena apa? Sementara itu, Amerika Serikat, negara yang menuliskan semboyan The Pursuit of Happiness dalam proklamasi kemerdekaannya, bahkan tidak ada dalam 10 urutan teratas, bahkan hanya berada di urutan bawah di 20 teratas, mendekati urutan ke-17 setelah Meksiko. Meski mempunyai bidang psikologi khusus yang seluruhnya didedikasikan untuk kebahagiaan dan memiliki jutaan buku-buku self-help yang mengajari kita bagaimana mendapatkan keadaan bahagia, tetap saja kita tidak begitu bahagia. Mengapa seperti itu? Dan terlebih lagi, mengapa orang-orang Denmark sangat puas? Setelah melakukan riset bertahun-tahun, akhirnya kami merasa telah menemukan rahasia mengapa orang Denmark sangat bahagia. Dan jawabannya sangat sederhana, yaitu karena gaya pengasuhan mereka. Filosofi orang Denmark di balik pengasuhan dan cara mereka membesarkan anak-anak memberikan hasil yang cukup efektif. Anak-anak yang tangguh, stabil emosinya, dan dari anak bahagia ini menjadi orang dewasa yang tegas, kukuh emosinya, dan mereka kemudian mengulangi gaya pengasuhan yang efektif ini kepada anak-anak mereka sendiri. Warisan ini terus berulang dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa orang-orang Denmark itu selalu menempati urutan pertama indeks kebahagiaan lebih dari 40 tahun secara terus-menerus. Melalui perjalanan penjelajahan yang luar biasa ini, kami memutuskan untuk membagikan pengetahuan tentang pengasuhan cara orang Denmark ini dengan Anda. Dalam panduan langkah demi langkah, tujuan kami adalah membantu ibu dan ayah yang akan memulai atau malah sudah melangkah dalam pekerjaan yang paling menantang dan paling luar biasa di dunia. Menerapkan metode ini memerlukan latihan, kesabaran, penyelesaian, dan kesadaran. Tetapi hasilnya sepadan dengan kerja yang dilakukan. Ingatlah bahwa ini adalah warisan Anda. Jika tujuan Anda adalah membesarkan orang-orang paling bahagia di dunia, tolong teruskan membaca hingga selesai. Rahasia nyata dari kesuksesan orang Denmark ada di dalam buku ini. Cerita Jessica. Ketika teman-teman mendengar bahwa saya ikut menulis buku tentang pengasuhan anak, mereka semua tertawa. Kamu, perempuan paling tidak keibuan yang aku tahu, menulis buku pengasuhan anak? Ironisnya, justru karena kekurangan saya tentang keahlian alami ibu itulah membuat saya tertarik pada cara orang Denmark. Hal ini telah mengubah hidup saya dengan begitu mendalam sehingga saya tahu kalau ini bisa membantuku, pasti bisa membantu orang yang lain.
Anda bisa lihat, saya tidak terlahir dengan keahlian alami seorang ibu pada umumnya. Saya tidak masalah untuk mengakuinya. Saya bukan pencinta anak-anak. Kalau boleh jujur, saya bahkan tidak terlalu suka dengan anak-anak. Saya menjadi ibu karena itulah yang dilakukan orang-orang. Jadi, Anda bisa membayangkan ketakutan terdalam saya ketika hamil dan berpikir, bagaimana saya bisa melakukan ini semua? Pastinya, saya akan menjadi ibu yang buruk. Kemudian, saya sibuk membaca setiap buku pengasuhan yang bisa saya temukan. Saya membaca banyak referensi. Saya belajar banyak, namun masih saja rasa takut itu tetap ada. Untungnya, saya menikah dengan orang Denmark lebih dari 8 tahun. Saya diperkenalkan pada kebudayaan Denmark dan satu hal yang saya perhatikan, mereka melakukan hal yang benar kepada anak-anak mereka. Singkat cerita, saya melakukan pengamatan konsisten terhadap anak-anak yang bahagia, tenang, juga berperilaku baik, dan saya penasaran apa rahasianya. Sayangnya, tak ada satupun buku pengasuhan yang saya temukan untuk menjawab kegundahan akan pertanyaan yang muncul dalam benak. Ketika memiliki anak, saya menemukan diri saya melakukan hal paling alami bagi seorang ibu, yaitu menanyakan jawaban kepada teman-teman Denmark dan keluarga untuk setiap pertanyaan yang tiba-tiba muncul, mulai dari menyusui, cara mendisiplinkan anak, hingga pendidikan. Saya lebih menyukai jawaban spontan dari mulut mereka daripada semua buku yang berjajar di rak. Melalui perjalanan ini, saya menemukan sebuah filosofi membesarkan anak yang membuka mata dan mengubah kehidupan saya secara menyeluruh. Saya pun mendiskusikan ide ini dengan teman baik saya, Iben. Iben. Iben atau Iben ya. Iben adalah psikoterapis Denmark dengan pengalaman bertahun-tahun bekerja dengan keluarga dan anak-anak. Dan kami berdua memiliki pertanyaan yang sama. Apakah gaya pengasuhan Denmark benar-benar ada? Sepengetahuannya tidak ada. Kami mencari literasi dari berbagai sumber untuk subjek ini, tetapi tidak ada yang kami temukan. Dalam tahun-tahun bekerja di sistem sekolah Denmark dan menjadi psikoterapis keluarga, dia tidak pernah mendengar cara Denmark. Dia mengetahui semua teori akademik dan riset dari praktik pengasuhan yang sebagian besar dia gunakan di keluarganya sehari-hari. Namun, apakah memang ada gaya pengasuhan yang berbeda yang sudah tertanam di budayanya yang belum dia lihat? Pola yang muncul. Semakin lama kami membicarakannya, semakin jelas bahwa ada filosofi pengasuhan cara Denmark, tetapi sudah terjalin dengan ketat ke dalam kehidupan sehari-hari dan kebudayaan Denmark, sehingga tidak langsung terlihat oleh kami yang berada di tengah-tengahnya. Semakin lama kami melihatnya, semakin terlihat pola yang muncul dari jalinan kain tersebut, hingga pada akhirnya muncullah cara mengasuh anak ala orang Denmark. Cara orang Denmark adalah teori kami berdasarkan lebih dari 13 tahun pengalaman, riset, kajian yang mendukung, dan fakta tentang kebudayaan Denmark dalam kehidupan sehari-hari. Iben adalah ahli di bidangnya, membawa wawasan profesional sekaligus juga studi yang mendukung dan contoh kebudayaan, bersama dengan pengalaman pribadinya. Kami berdua telah belajar banyak dalam perjalanan ini, telah meriset dan melakukan wawancara intensif dengan orang tua, psikolog, dan guru mengenai sistem sekolah Denmark. Kolaborasi ini semuanya setara dan semua studi yang mendukung dapat ditemukan di belakang buku ini. Sebuah kutipan, "Happy kids grow up to be happy adults who raise happy kids and so on." Kami ingin mengklarifikasi bahwa buku ini bukan pernyataan politik atau buku tentang tinggal di Denmark. Ini adalah teori pengasuhan yang kami percaya adalah faktor penentu mengapa orang Denmark selalu terpilih sebagai orang-orang yang bahagia. Anak-anak yang bahagia tumbuh menjadi orang dewasa dan bahagia.
orang dewasa yang bahagia, lalu membesarkan anak-anak yang bahagia juga, dan seterusnya. Kami juga tahu bahwa gaya pengasuhan bukan satu-satunya alasan mengapa orang Denmark bahagia. Kami tahu ada banyak faktor yang berkontribusi pada kebahagiaan mereka, dan tentu banyak juga orang yang tidak bahagia dan tinggal di sana. Denmark bukanlah utopia, dan tentunya mereka mempunyai masalah internal yang harus diurus, seperti setiap negara lainnya. Buku ini juga tidak dimaksudkan untuk meremehkan Amerika Serikat. Amerika adalah negara besar. Fakta dan pengamatan yang kami tulis dalam buku ini bukan penyamarataan. Jessica secara pribadi sangat bangga menjadi orang Amerika dan sangat mencintai negaranya. Hanya saja, dia punya kesempatan untuk melihat dunia dengan kacamata yang berbeda melalui lensa Denmark. Sebut saja begitu. Dan ini telah mengubah seluruh perspektif dalam hidupnya. Kami ingin menawarkan kacamata ini untuk Anda kenakan, dan lihatlah apa yang dipikirkan ketika Anda melihat melalui kacamata ini. Jika kemudian buku ini membantu Anda melihat sesuatu secara berbeda, ini sebuah kesuksesan bagi kami. Anda mungkin tidak berubah dari orang yang paling tidak pintar mengasuh menjadi orang tua bahagia dan orang yang lebih baik lagi seperti Jessica. Tetapi kami berharap perubahannya positif, dan kami berharap Anda menikmati perjalanan ini.